Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM) menjelaskan soal etilen glikol dan dietilen glikol yang mencemari 5 produk obat sirup. Kelima produk itu disebut melewati batas aman atau tidak layak dikonsumsi. 5 produk obat sirup yang melewati ambang batas aman itu diketahui berdasarkan hasil sampling dan pengujian terhadap 39 batch dari 26 sirup obat. Pengujian dilakukan Badan POM sampai dengan 19 Oktober 2022. Badan POM menjelaskan obat sirup yang diduga mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol kemungkinan berasal dari 4 bahan tambahan, yakni propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan gliseril atau gliserol. Badan POM menyebut tambahan itu bukan merupakan bahan yang berbahaya atau dilarang untuk digunakan dalam pembuatan sirup obat. Badan POM kemudian langsung menindaklanjuti obat sirup yang melewati ambang batas aman tersebut. BPOM meminta obat sirup itu ditarik dari pasaran. Penarikan mencakup seluruh outlet antara lain pedagang besar farmasi, instalasi farmasi pemerintah, apotik, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, dan praktik mandiri tenaga kesehatan. Namun begitu, Badan POM memastikan belum ada kesimpulan pasti terkait cemaran etilen glikol dan dietilen glikol dengan pemicu gagal ginjal akut anak di Indonesia. Terlebih berbagai kemungkinan seperti infeksi virus, bakteri Leptospira, dan sindrom peradangan multisistem pasca COVID-19 belum juga dikesampingkan. Didiskusikan dengan seluruh pihak tadi. Jadi sesuai dengan edaran yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, jadi semua obat sirup atau obat cair ya, saya ulangi, semua obat sirup atau cair. Maaf ya, bukan hanya paracetamol. Nah ini diduga bukan kandungan obatnya saja, tapi adalah suatu komponen-komponen lain yang menyebabkan itu bisa terjadi intoksikasi. Jadi untuk sementara ini Kementerian Kesehatan sudah mengambil langkah untuk menyelamatkan kasus yang lebih banyak atau kematian yang berikutnya, kita diberhentikan sementara penggunaannya ini sampai selesainya penelitian atau penelusuran yang dikatakan tadi. Kementerian Kesehatan menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk melakukan pengobatan anak, sementara ini juga tidak mengkonsumsi obat dalam bentuk cair atau sirup tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Sebagai alternatif, dapat menggunakan bentuk sediaan lain, seperti tablet, kapsul, supositoria, atau lainnya. Jadi silakan nanti para dokter, tenaga kesehatan bisa menggunakan ya obat penurun panas, ada yang bersifat tablet, ada yang bisa dimasukkan melalui anal atau supositoria dan melalui injeksi.